Kenapa Tuhan kami itu tidak berwujud makhluk, manusia? Enggak. Karena Tuhan kami dekat. Tuhan kami enggak mesti perlu datang karena Tuhan kami sudah ada. Tuhan kami ada di sini. Jadi dia tidak perlu datang dan dia tidak perlu pergi. Karena Tuhan yang benar itu adalah meliputi segala sesuatu. Nah di Islam, Ya, makanya Tuhannya begini, lebih Bang. dekat daripada diri sendiri. Makanya Gitu. Allah itu kan tidak terwujud manusia, kita tidak bisa lihat dia. Jadi dia itu maha maha, NTT, ya, Timur. Tapi masih Indonesia. Ya masih, kami di perbatasan. Oh. Jadi KTP-nya KTP Indonesia. Indonesia ya bang, cinta Indonesia nah. Alhamdulillah. Syukurlah. Jadi begitu. Kalau abang? Saya di Sulawesi. Makassar. Makassar. Betul. Saya di Bali, saya kawan dengan orang Makassar banyak. Oh gitu. Iya, orang Makassar di mana-mana ada. Makassar Bugis. Bugis betul. Di sini juga Bugis banyak di daerah kami sini. Mereka bagus orang di sini. Jadi pelaut. Tapi di sini toleransinya tinggi bang. Timur toleransi agama tinggi. Di mana-mana. Di mana-mana di Nusantara ini toleransi kita tinggi. Ya contohnya seperti kayak ada Natal di daerah kami sini, orang Muslim ada yang datang untuk bantu paham itu. Contohnya di masjid ada acara apa? Pokoknya kegiatan di masjid, kami Katolik pergi. Iya, syukurlah. Iya bang. Bagus itu, bagus. Yang penting jangan pas lagi ibadah di gereja masuk juga ibadah. Pas Tidak, ibadah Bang. di masjid masuk juga di masjid. Tidak ya bang. Hari Minggu ke gereja, hari Jumat ke masjid, jangan. Begini bang, maksudnya begini. Contohnya apa? Yang baru-baru ini, yang ini apa? Yang potong sapi. Idul Kurban. Oh itu kayak orang Muslim kasih kami daging. Syukurlah. Dapat daging bang. Dimakan. Enak. Makan ya, masa tidak? Tapi kalau Yesus lebih tua dari ibunya, masa bisa makan daging? Abang ini mau Iya. saya orang Katolik bang, bukan Kristen. Iya, paham. Orang Katolik itu memang baik-baik, Bang. Orang Katolik itu baik, ramah, sopan. Awas Orang dosa bang, Katolik itu. ketawa saya terus tadi. Enggak kan, cuma Nanti masuk tertawa neraka doang. bang. Masa tertawa dosa enggak loh? Lucu aja aku bayangkan kalau Yesus yang hamil menghamilkan Maria, kan lucu. Tidak, mau saya begini bang. Kita mau ngomong tentang agama nanti. Abang ketawa oleh saya. Ya sudahlah kalau gitu. Jangan bahas agama kalau saya tertawa lagi nanti. Biar kita teman. Saling Iya, kenal. kita teman. Betul sekali. Memang kita teman. Kita teman memang kan. Sebangsa dan setanah air kan masa tidak teman. Ya makanya saya Kan bilang, gitu. saya selalu menghargai agama abang. Abang juga menghargai agama saya. Betul. Tapi diskusi Tidak boleh ketawa toh. agama abang. Diskusi boleh, tapi jangan saling. Saya mau, contohnya saya tidak mau omong abang bilang agama abang kayak gini-gini, jangan, itu tidak baik ajaran abang. Enggak, itu beda rananya. Ada masa di mana memang kita nggak boleh saling membahas agama, saling menyakiti. Tapi kalau di ranah diskusi agama, yang benar harus kita ungkapkan, yang salah kita Dan katakan salah.
Dan jangan pakai Benar emosi. kita Saya lihat banyak yang pakai emosi itu. ya jangan pakai emosi. Jangan maki dosa. Ya jangan maki dosa. Sama juga nih Ustaz. Halo saudara Anton, Ya, selamat malam Bang. malam juga Eh, dari Protestan. untuk saat ini saya Kristen Bang, Protestan bersama istri. Saya sudah DM sama Bang Juma untuk pembimbingan, tapi DM dari anggota API sampai saya DM Bang Juma sendiri ya belum ada tanggapan. Dengan Oh saya ini sama di DM-nya di mana Bang? Di akun ini atau akun yang satu? Iya, di akun ini Bang. Kapan itu abangku? lama? Kayaknya kemarin terus kemarin sama Bang Hendi juga mungkin 3 hari atau 4 hari yang lalu. Oh Nah. baik. Nanti habis ini saya baca DM-nya Bang. Iya Bang, saya bersama istri setelah lihat live-nya Bang Zuma, pencerahannya dari kontradiksi antara kitab yang saya percaya selama ini ternyata enggak apa ya Bang ya, hati kecil saya dan pemikiran saya sudah mulai punya, bahkan istri saya juga ya kita mungkin apa ya Bang? Meyakini kepercayaan yang salah. Jadi jadi saya dari kemarin Pak, ingin bermualaf Tuhan memang satu, tapi ada tekanan dari keluarga, bahkan dari pemuka agama Muslim di tetangga desa kami yang nggak berani untuk memualafkan kami sekeluarga. Jadi ini abang sudah syahadat belum? Dulu pernah Bang, saya disaranin oleh pemuka agama Muslim di tempat kami, di desa kami, tapi ternyata pada akhirnya mereka nggak berani. Saat ini gini Bang, KTP saya Kristen, buku nikah kami Kristen dari pihak Capil di kota kami. Itu memang saudara-saudara dari istri. Jadi dia mempersulit gitu kan. Padahal saya, istri dan anak saya itu sudah yakin bahwa agama yang selama ini saya yakini itu salah. Kita hanya mau nyembah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Cuman untuk kita mu'alaf sulit banget untuk di daerah kami. Kenapa bisa sulit ya Bang ya? Sulitnya untuk administrasi perubahan data, bagaimana KTP, buku nikah dan lain-lain. Bahkan anak saya yang baru lahir pun mau nggak mau harus ikut Kristen. Dan kami Protestan GITJ Jawa Tengah Jepara. Ya saya bingung untuk saya sekeluarga ini bisa mu'alaf bagaimana caranya. Sedangkan saya yakin bahwa apa yang kami peluk saat ini itu salah, karena kami menuhankan manusia sebagai nabi. Saya sering ikut live-nya Bang Zuma, Bang Andi, dan mungkin baru kali ini saya dikasih kesempatan untuk naik komalnya Bang Zuma. Sulit saya untuk memperoleh identitas di sini untuk merubah keyakinan saya dan beserta keluarga saya. Baik, abang, insya Allah habis ini nanti akan saya baca WA-nya abang, DM-nya. Kami akan bantu. Kami akan DM dan untuk
WA sudah saya kirimkan kepada sampai kakak sampai Bang Handi ya? bukan bang, ini sebentar ya bang, tak itu ya. Selalu Iya. Nanti akan ini saya akan bantu, tim saya akan bantu untuk bagaimana bisa mendapatkan legalitas bagaimana KTP-nya bisa berubah menjadi Islam dan seterusnya. Kita akan bantu, Bang. Dia Maafkan menangis. jika saya slow respon. Iya betul. Dia mendapatkan hidayah kan gitu ya. Artinya Dari hati. udah mulai Agama. lebih kuat akal daripada keyakinannya yang kemarin gitu. Dia jangan-jangan dulu Muslim dia. Kita belum tahu, nanti coba ditanya. Nanti tanya dia. Turun dia, nanti aja aku baca DM-nya. Memang banyak sih, ada juga yang dari NTT, yang VN saya. Nangis juga dia, tapi mungkin mana dia tak berdaya orang tuanya. Orang tuanya nggak mau dia masuk Islam. Ini bilang ayo Victor Dia udah- nyusul. Ay. Semua Victor gini. Victor nggak mau teman-teman, masa 4 Tuhan jadi 1 Tuhan, takut diskon dia. Tapi yang namanya hidayah, saudara Victor, nggak ada yang bisa bantah. Karena pada dasarnya setiap manusia itu sudah ada fitrah di dalam dirinya bertuhan kepada satu Tuhan. Tidak mungkin orang itu dicipta, dilahirkan dengan konsep banyak Tuhan, itu nggak mungkin. Pasti satu Tuhan. Itu udah pasti. Semua tetap satu Tuhan, Sang Pencipta ya Bang. Ya, tapi tadi ngakunya 3, 4. Saya ini mau ngomong itu hanya ya ibarat ini kan 4 katanya Tuhannya. Jadi Tuhan mau kasih turun hujan harus diskusi dulu. Tuhan yang satu bilang jangan kasih hujan dulu. Yang satu bilang kasihlah hujan. Enggak, jangan dulu, kasih turunlah hujan. Akhirnya mereka ribut sesama Tuhan cakar-cakaran. tidak Bang. Bang Ah. ngomong salah. Salah ya. Tuhan Allah lah. Oh, Tuhan, cuma satu Tuhan ya. Kan abang bilang Allah, ya toh? Allah. Ya. Berarti Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Iya. Berarti Maria lebih tua dari Yesus kan gitu. Mulai bahas ini sudah. Iya kan Tuhan. Dia mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Tapi Salomo bilang aku ada sebelum langit diciptakan. Salomo lebih tua berarti. Gimana dong? Bahkan Bang Suma ada. Bang Suma ada sebelum dunia ada. Dalilnya di mana? Efesus 1. Ini apa? Kalau saya juga mau minta maaf. Jujur saya juga jarang baca Alkitab. Oh gitu. Tapi kami kan diajarkan Yesus itu berbuat baik. Contohnya orang tempeleng pipi kiri kasih pipi kanan. Gitu. Oh jangan. Ada yang minta Berarti susah. kita ajarin orang berbuat jahat itu namanya. Gak Tidak, boleh. maksudnya kita buat baik itu bagian contohnya orang datang curi kita punya barang. Kita tidak boleh. Kita curi juga. Tidak, bukan curi juga. Abang juga tidak mengerti. Jadi gimana kalau orang punya kita dicuri, sendal kita dicuri, kasih juga sepatu. Tidak, kita doain dia saja untuk berubah buat Oh, yang baik. jangan curi lagi. Oh, nah itu baru Kita jangan main bagus. hakim sendiri itu. Bagus itu Bang.
Yang penting jangan yang tadi pipi kanan ditampar kasih yang kiri, itu nggak bagus itu. Bengkak kiri kanan itu benjol kau tampar. Cukup kiri aja, jangan kasih kanan. Terakhir terakhir visum supaya dapat uang. Visum benda yang hukum. Ujung-ujungnya sengaja supaya dia dapat uang. Jangan juga gitu. Itu jahat juga itu namanya. Jahat. Kita merencanakan kejahatan itu juga sudah dosa. Betul. Pandai kali bah. Ini kalau curi istri gimana tuh? Kalau kami Katolik istri satu saja. Selamat malam, Bang. Iya, silakan saudara Anton. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Ya, saya pengen pencerahan dari Bang Juma. Bagaimana caranya untuk kami sekeluarga bisa secara resmi, secara agama dan secara keyakinan kami itu memang ingin memeluk agama Islam. Seperti apa caranya, Bang? Iya, baik. Iya, suara saya kedengaran, Bang. Iya, kedengaran, Bang. Nah. Soalnya jaringan saya agak-agak gangguan. Iya, Bang, kedengaran. Jelas di sini, Bang. Bang Juma, saya sering kok ngikuti live-live Suara saya Bang Juma. kedengaran nggak? Yes, kedengaran, Bang. Dengar, Bang. Ya, halo, Bang. Kenapa ya jaringan malam ini susah kali ya? Jangan-jangan saya masuk live ini baru jaringan jelek. Bahkan anak saya yang pertama, Bang, sudah memeluk Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Anton bisa buka kamera nggak, Abang? Bisa, Bang. Ya, saya buka kamera. Tapi untuk saat Boleh, ini saya saja, silakan. Bang. Istri saya belum siap karena tekanan dari keluarga. Baik. Iya, Bang. Iya. Silakan Bang kalau buka kamera. Ya. Oh, masih muda rupanya. Iya, Bang. Saya kelahiran 85. Iya, masih muda. Iya, Bang. Nah, kendalanya kalau misalnya ini syahadat di tim kita, lalu kami kasih sertifikat ke Abang. Sertifikat itu bisa dibawa ke Dukcapil sebagai bukti bahwa kita mengurus KTP pindah agama Ya. gitu. Kemarin, Bang, saya sudah bersyahadat dengan tetangga. Tetangga itu bukan tetangga, saudara yang bekerja di saudara istri saya yang bekerja di Capil. Setelah saya mualaf bersama istri saya dan anak saya yang terakhir supaya dalam catatan sipil Muslim dipersulit sampai sekarang. Saya tetap menerima data Kristen sama istri saya. Padahal istri saya sudah yakin, bahkan istri saya sudah inisiatif untuk belajar ke ustadz tetangga saya belajar sholat, membaca Quran. Iya Quran, apa sih namanya? Saya kurang paham, cuman jilid 1 apa gimana gitu. Oh, Iqra 1, Iqra 1, Ya, Iqra istri 2. saya. Karena sudah terlalu yakin, memang Tuhan ada satu. Saya sering sama istri saya itu lihat live-nya Bang Zuma, Bang Hendy, Bunda Nora, gitu. Cuman untuk di daerah saya belum ada yang memfasilitasi gitu, sehingga
keinginan kami, keyakinan kami untuk memeluk agama yang satu Tuhan ditekan oleh keluarga-keluarga besar. Ya, beserta tetangga-tetangga gitu. Oke, baik. Insya Allah kami bisa bantu abang. Misalnya gini, kami nawarkan syahadat, kemudian KTP dikirim ke kami. Iya. Kami upayakan KTP dan KK yang abang kirim. Insya Allah bisa ada tim kita yang bisa bantu untuk mengeluarkan KTP Islam. Untuk di daerah Jawa Tengah, Bang, Jepara, Jawa Tengah. Iya, bisa. Makanya kemarin kemarin ya DM saya, Bang, siapa ya, lupa, Bang. Itu selalu motivasi saya untuk ikuti live, nanti dikirim WA-nya gitu. Saya mohon banget untuk istri saya kan malu, Bang, untuk komal kayak gini, malu dia. Mungkin kalau ngomong sama saya sih malu, mungkin ada tekanan dari keluarga mereka yang lebih kuat gitu, Bang, ya, sehingga dia nggak berani untuk live. Artinya bahwa ada tekanan dari keluarga untuk melarang keluar dari Kristen gitu ya. Iya, kalau keluar dari Muslim sudah tidak di aku dalam anggota. Jangan sebut saya itu orang tamu. Iya. Biasanya begitu. Rata-rata Bang Andi Rizaldi, Bang, yang selalu DM saya, Bang Andi Rizaldi. Karena apa? Saya DM ke Bang Andi tidak ada tanggapan. Bang Zuma juga belum ada dibuka, mungkin karena sibuk, banyak DM yang masuk, mungkin gitu. Iya. Oke, di DM-nya dengan saya itu ada nomor HP nggak, Bang? Nomor HP saya berikan sama Bang. Nanti saya DM-kan ke Bang Zuma. Karena apa? Kan sekali kirim, Bang, ya. Sebelum Bang Zuma buka DM saya nggak bisa Oh iya. DM yang selanjutnya gitu. Sebetulnya saya pengen curhat dan pengen bimbingan dulu sebelum live bersama istri saya gitu. Kalau Baik. sudah respon, akhirnya bisa bimbing kami, mungkin saya bersama istri saya sudah siap live. Entah apapun itu nanti kendalanya tentang keluarga dan lain-lain, kami nggak masalah. Itu sudah sudah jadi komitmen saya bersama istri saya. Sebelum anak saya baru lahir 2 bulan lebih kemarin, supaya tidak menyandang keagamaan Kristen, karena saya dan istri sudah lama mungkin ya, dan mendalami Kristen itu adalah sebuah conspiration. Karena ada perpuluhan uang syukur yang wajib diberikan, serta ayat-ayat yang selalu sering Bang Yuma ucapkan. Karena saya sama istri saya kayaknya sering banget lihat live api, kan? Api itu memang banyak kontradiksi. Apa yang diucapkan pada Tuhan kami, yes, itu justru ditentang dengan ayat-ayat yang lain. Begitu, Bang. Iya, saya pengen privasi dulu sama abang. Saya sama istri pengen privasi dulu secara WA ataupun yang lain. Yang penting kita bisa terhubung dengan api. Iya, abang boleh nggak sekarang DM saya di akun saya yang lain, Bang Suma Official. Yang kirim ini, nomor HP sekarang, bukan yang ini, tapi yang ini. Mana itu, Bang? Belum kelihatan. Yang ini. Akun saya yang ini.
Bang Suma official. Bang Suma official. Oh iya, Iya. Bang. Coba saya nanti setelah ini saya kirim pertemanan, nanti saya DM Bang. Baik. Coba aku cari di sini ya. Iya Bang. Anton Wijaya. Iya Bang. Nanti kasih nomor ke kita insya Allah kita bantu. Siap Bang. Kami bantu. Aslinya sudah lama Bang. Saya sudah lama, ada sekitar 5 atau 4 bulan lah yang lalu. Saya berusaha untuk menghubungi AP karena di tempat saya itu sudah dipenuhi oleh saudara-saudara istri saya dari Capil, dari kecamatan. Jadi susah. Belum lagi tekanan dari keluarga dan tetangga gitu. Ya, aku udah DM ya Bang ya. Nanti tinggal dibaca. Iya, iya Bang. Iya Bang. Sudah DM Bang. Saya lihat Tapi ya. aku Biar nanti saya bisa langsung kirim WA saya. oh bukan beda akun lain ini, akun orang lain. Anton Wijaya. Ya nanti saya Bang. Klik aja di. Oke, coba saya cari dulu ya. Bang Andi ini loh Bang Andi yang selalu bimbing saya untuk jangan takut, langsung ikut komalnya Bang Zuma gitu. Iya. Cuman untuk istri saya untuk di live kelihatannya terpublikasi, istri saya masih takut untuk dimusuhi keluarga, orang tua dan saudara-saudara mereka. Anton. Ya, istri saya Bang Ima, saya mohon sama Bang Ima untuk istri dan anak saya yang masih kecil itu pengen ibaratnya sharing, dibimbing dulu melalui entah itu WA atau apa, baru mereka berani dipublikasikan seperti ini. Ya, paham Bang. Tekanan keluarga dan tetangga Bang, yang paling apalagi sama jemaat-jemaat banyak. Mungkin tidak bisa saya ungkapkan di sini Bang. Nanti setelah saya ada langsung komunikasi sama Bang Yunab ataupun sama anggota API yang lain, mungkin saya bisa mengungkapkan semuanya. Baik. Oke Bang. Ini Bang Zuma officialnya. Iya. Iya Bang. Aku udah DM. Iya Bang. Oke. Jawabnya Akhirnya nyambung. Waalaikumsalam ya Bang. Siap. Kirim nomor HP biar pembina mualaf kita segera menghubungi untuk Iya, Bang, melakukan siap, Bang. pembinaan. Iya Bang. Dipublikasi nggak apa-apa Bang, biar nomor saya biar mungkin ada Kristen lain yang tercerahkan seperti sama saya dan istri saya. Saya siap dipublikasikan nomor WA ataupun apapun yang menyangkut pribadi, saya siap. Karena memang menurut saya nggak masuk logika Bang. Iya.
Iya. Banyak ayat-ayat yang kami pelajari sekolah minggu, bahkan sampai bertentangan sama yang disampaikan pendeta-pendeta yang baik-baik saja. Tapi ternyata tapi ternyata banyak ayat yang menyuruh kita untuk bermaksiat, termasuk untuk berzina, termasuk untuk di saat suami kita bekerja, kita memuaskan tirai sampai pagi. Iya. Dan ya mohon maaf, sebelum kita mengenal Kristen Indonesia kan lebih dulu Kristen di Barat. Iya kan? Dan bagaimana kehidupan mereka di Barat kan kita juga tahu, bukan rahasia lagi. Iya, intinya satu, saya, istri beserta anak saya kemarin sudah tercerahkan. Memang sepakat untuk kita salah selama ini menjalani ibadah untuk anak manusia. Ya. Padahal anak manusia ini tidak pernah minta untuk diibadahi. Iya, lebih halus, sembelihlah Tuhanmu dan juga Tuhan saya. Tuhanku. Betul. Tapi dalam prakteknya di gereja tidak ada pernah pendeta untuk menjelaskan ayat-ayat yang seperti itu. Seolah kita itu kasih, kita itu harus sumbang untuk sesama manusia. Baik aslinya, Pak. Salah dengan Assalamualaikum Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di atas Kak Gurunda? Ini Bun, ada teman kita yang insya Allah mau dibantu untuk syahadat dan juga ini. Tapi beliau minta dibimbing dulu nanti. Jalur privasi aja Bang, jalur privasi. Nanti setelah saya, istri saya, setelah anak saya sudah siap, baru kita siap di komalkan seperti ini. Dan saya akan bongkar Bang, apa sih pendiri gerejanya sebagai congregation, usaha, struktur organisasi, karena uang dari kami para jemaat. Jadi ini Bang Anton ini kepingin disyahadatkan ulang oleh Gurunda, oleh Bang Suba. Disyahadatkan, berikut juga perbaikan data, perubahan data, Bunda. Perubahan Ya, data. itu kalau KTP dan KK-nya. kalau udah ada ini Bang, sertifikat mualafnya tuh mudah. Itu akan jadi Masalahnya di Dukcapil. Karena yang bertugas di Keluarganya. Dukcapil itu saudara-saudara dari saya dan istri saya, sehingga mereka mengenal saya dan istri. Ngapa? Udah diizinkan. Ya, nanti itu maaf semuanya ya. Bunda Rahma, Bang Handi, Bang Jima, saya nggak bisa bicara untuk di forum umum seperti ini. Tapi setelah nanti secara privasi saya apa kendalanya tetap saya ucapkan secara jujur. Karena memang mayoritas saya tinggal itu memang mayoritas semua Kristen. GITJ Bang Maturia, GITJ. Bro Anton, Iya. Bro Anton, apakah istri Anda berinisial I? Iya betul Pak. Iya betul Bang ini. Saya sudah DM jenengan, tapi belum dibuka mungkin, sehingga saya untuk DM lebih lanjut nggak bisa masuk. Ini udah ada nih. Bang Zuma, ya begitu juga Bang Zuma, saya sudah DM, belum di ACC mungkin ya. Saya masalah gaptek, Udah kok KTP-nya ada Kristen, namanya Ibu Indah kan? bukan Ika Yuniawati, dan saya Anton Wijaya, ya. Oh. Bisa dikirim ulang lah.
Bisa Bang Andi, ya nanti saya kirim. Assalamualaikum, Kang yang Santang. Ini Waalaikumsalam. ada masalah ini. Ya, Ada sama. saudara kita yang dipersulit untuk mendapatkan identitas di Jerapah. Jerapah. Jepara Bang. Ya, Jepara. Iya. Nah, mungkin Kang nanti teman-teman kita bisa bantu beliau terkait dengan identitas KTP. Ya KTP, Ini. akta kelahiran anak dan buku nikah terutama Bang. Nah itu. Insya Allah Gurunda, kalau emang dia tempat tinggalnya di Jerapah, saya insya Allah bisa bantu. Jepara Oke, Bang sip. Tian Santang, Jepara Jepara. tapi terlalu tinggi layarnya. Jepara. Iya, Kalau Jerapah itu kan kursi. bukan Bang. Ini Kang. Itu emang yang panjang lehernya Bang. Oh iya sorry. Terus yang ngirimin saya ini Indah siapa ya? Orang Jombang ya? Lain lagi tuh banyak. Aku juga banyak yang kirimin KTP orang NTT. Ada beberapa Bang Andi. Oh gitu ya. Iya, Jepara Iya. Jawa Tengah. Jepara Jawa Tengah. Iya Bang. Jepara itu Iya. dari gang ke gang gereja, gang sebelahnya masjid. Kalau ada acara ngumpul bareng gitu ya. Kemarin kan survei di sana. Kalau Jepara ini, Bang. Bang Anton Untuk, ini masih saudaraan sama Linda Wijaya ya? Siapa Bang? Lina Wijaya. Lina. Enggak. Ah, ada aja lu Kang. Ini namanya sama loh. Sekarang problemnya apa sih biar kita semua paham gitu loh. Maksudnya istrinya udah syahadat tapi nggak punya sertifikat gitu. Belum Bang. Saya kasih cerita pendek ya Bang. Saya setelah nonton Api, bahkan Bang Zuma besar saya kan sering mengikuti. Akhirnya kita buka Alkitab kita. Dan memang banyak ayat-ayat yang menentang yang kami anggap Tuhan. Sehingga saya dan istri memutuskan mungkin kita ini salah jalan. Untuk dampak yang lain-lain nanti bisa privasi sama Bang Juma atau Api yang lain ya masalah. Nanti saya terbuka di situ. Bang Anton, saya boleh request nggak kalau HP-nya itu ditaruh aja biar standby gitu, nggak goyang-goyang. Ya. Ya. Mantap. Lanjut Bang Anton. Ya seperti itu. Setelah kami konsultasi sama pemuka agama tetangga kami yang Muslim, bisa dipanggil apa ya Bang? Pak Ustadz apa Kiai ya? Ya. Saya Tidak bisa mengasih masukan untuk perubahan data kenegaraan kita, dari mulai KTP, buku nikah, akta kelahiran anak itu tidak bisa. Karena di Capil itu tertanam saudara-saudara istri saya, sehingga saya di sini bersama istri saya tertekan terus. Kenapa? Satu jemaat yang gugur itu saya lupa mungkin apa penyebarannya pendeta ya. Intinya tidak boleh ada satupun jemaat dari pemuka agama gereja yang kita ikuti itu tidak boleh ada yang Keluar Tidak dari boleh yang sana. keluar. keluar, tidak boleh. Karena kalau sudah menjadi jemaat, kita punya kewajiban. Kewajibannya mungkin anggota sesepuh-sesepuh saya, guru-guru saya pasti tahu sendiri apa kewajibannya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan cuma Assalamualaikum 40-an warahmatullahi bulan. wabarakatuh. Sorry ya, Ada uang syukur, terlalu serius ada uang, saya.
lain-lain, dan itu wajib. Wow, banyak Wajib. kali ya. Ya. Iya. Nah, maka dari itu saya pengen sharing dulu sama anggota API, terutama Bang Zuma, untuk apa? Bisa kita secara privasi atau WA bisa menguatkan hati istri saya. Kalau saya sudah siap, walaupun saya di apa ya Bang, di forum seperti ini banyak yang lihat, tetangga-tetangga mungkin saya siap, tapi istri saya yang belum siap untuk musuhi semua keluarga, gitu Bang. Iya. Ya, intinya saudara kita ini ingin dibimbing, dikuatkan lagi. Beliau belum syahadat, suami istri belum syahadat, dan rencana mau syahadat dengan anak-anaknya sekalian kan gitu. Iya, anak saya. Anak Nanti- saya yang pertama Bang Zuma, yang pertama perempuan sudah selesai. Sekarang sudah selesai SMA dan sekarang kuliah di Universitas Gadjah Mada. Dia milih untuk pecah kakak sehingga dia bisa memeluk agama sesuai dengan yang diyakini. Itu sudah kemarin bisa. Tapi kenapa untuk saya sama istri saya, beserta adik-adiknya anak saya yang sudah di UGM dipersulit gitu. Iya. Masya Allah. Ya, bisa lah itu dibantu, insya Allah nanti bisa dibantu. Saya sebenarnya belum siap Bang Yusuf, karena Bang Andi ya, siapa sih tadi? Bang Andi ya, itu Iya. selalu DM saya. Ya udah, walaupun istri saya belum siap, saya harus naik dulu supaya dia jelas, dan ada yang menaungi saya beserta keluarga untuk legalitas keinginan kami sekeluarga untuk pindah agama. Iya, nanti kepala ini tadi dinasnya yang- dicapil di bawah ya. Dengar. Lanjut Gurunda. Ya, nanti Ustaz Jepara Jawa Tengah, Dukcap, pekerja capilnya itu semua saudara-saudara istri saya. Oh, jadi Iya. dipersulit beliau ganti KTP itu. Ya, Bang Andi Rizaldi yang selalu motivasi saya setelah ibarat saya ingin mualaf bersama istri saya. Mohon solusi pada sahabat-sahabat API, terutama pada Bang Zuma, bagaimana langkah saya? Sedangkan saya di desa saya sendiri, di kampung saya, di kota saya sendiri dipersulit. Padahal itu hak kami untuk memeluk agama yang kita yakini. Bang Anton izin, Gurunda, ini musiknya dia terlalu kencang, takutnya kena copyright di YouTube. Gurunda pasti kena ini. Oh iya. Apa? Pat. Sebenarnya musiknya di patah nih. Musiknya patah nih. Patah nih. Seperti itu Bang. Iya. Nanti tinggal DM nomor HP-nya. Nanti kita komunikasi lebih intens lagi. Iya Bang, kayaknya saya sudah kirim nomor WA saya ke Bang Zuma yang dikirim tadi ya. Oh gitu. Dan nomornya tadi ya? Iya, yang publikasi nggak apa-apa nih, 081 229. Jangan. Saya siap dengan apapun resiko saya, nggak apa-apa. Ya, bukan itu. Nanti ada yang salah gunakan. Kalau ke tim nggak apa-apa. Gitu Bang, iya. Saya Ya, sudah capek Bang, berbulan-bulan. Saya tuh ingin lah ada yang naungi saya sama keluarga saya, istri saya, untuk yang Bang Anton, izin, saya bingung. Ada 2 poin di sini, Bang Anton.
Poin Iya. pertama, Bang Anton susah membuat administrasi KTP dan sebagainya. Poin yang keduanya, istri Bang Anton masih ketakutan sama keluarganya, takut dimusuhi sama keluarganya. Ini yang paling ini yang mana, Bang Anton? Gini Bang, untuk istri saya belum siap untuk live komal-komal seperti ini karena memang dia belum pernah. Saya pun belum pernah Bang naik ke komal-komal seperti ini kalau bukan cuma sama teman-teman saya. Kalau seperti ini publikasinya lebih luas penontonnya. Nah, istri saya belum siap. Tapi untuk mu'alaf, setelah istri saya itu kasih ceramah apa ya namanya, Bimbingan, masukan. Udah dapat poinnya Bang Anton. Kalau untuk berganti KTP dan kartu keluarga, saya bisa usahakan. iya itu. Nah, di samping itu yang kedua, kami ingin dipublikasikan supaya apa? Saudara-saudara dari istri saya dan itu memang dia menilai memang benar-benar pengen mu'alaf ya, mu'alaf. Tadi katanya istrinya takut, sekarang mau dipublikasikan. Takut untuk live secara seperti saya gini Bang, apa ya, ikut komal nampak mukanya sehingga nanti bisa dilihat oleh keluarga mungkin tetangga dan akhirnya dia dikucilkan gitu Bang. Tapi kalau setelah mungkin tahu bimbingan Bang Zuma, mungkin dia langsung bisa dia malah ingin dipublikasikan supaya istri saya pun tahu kalau memang apa yang dilakukan sekarang itu adalah sebuah kebenaran. Gitu Bang. Iya. Oke, kami paham. Kami ngerti. Saya tinggal tunggu nomor kontaknya ke. Seandainya Bang Zuma ada secara pribadi terhadap saya dan istri saya, mungkin nggak sesempil ini penilaian dan pemikiran oleh sahabat-sahabat API, karena memang sudah terdesak. Kami meyakini sesuatu yang tidak menguntungkan bagi mereka gitu. Siap, paham. Iya. Oke. Saya tinggal tunggu nomor HP-nya Bang. Bisa diklik di DM yang tadi. Iya Bang, siap. Bang Zuma dan sahabat-sahabat Siap. Bang Andi, Bang Andi juga sudah tak WA Bang, sudah tak DM. Bang Andi sudah saya DM, tapi belum dibuka, mungkin terlalu banyak DM ke Bang Andi. Saya maklum, nggak masalah. Tapi saya nggak berhenti untuk usaha supaya saya sekeluarga ini tetap berjalan kehidupan ini di jalan yang benar. Saya tidak mau sampai saya meninggal dalam kekristenan. Iya Bang. Insya Allah kita bantu. Ya. Kita tinggal tunggu nomor kontaknya. Mohon undur diri Bang Zuma, Baik. Bang Andi, semuanya API. Saya mohon Bang. tolong direspon saya, karena saya mau sungguh-sungguh bisa anak dan istri saya. Saya sudah mendalami Bible, bahkan saya sudah sering ikut live dari Bang Zuma, Bang Adi, semuanya API. Saya sudah sering besar, dan kami sudah yakin memang apa yang kami yakini saat ini itu sebuah kekeliruan. Tuhan hanya satu, sedangkan Yesus berkata, sembahlah Dia, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya Bang. Oke. Terima kasih Bang. Iya. Alhamdulillah Terima kasih. Bang Anton. Ya. Abang sudah masuk dalam
eh, pantauan apologet Islam Indonesia, insya Allah Anda aman. Iya, Bang. Sekarang kita tinggal eksekusi saja, tinggal kami menunggu nomor kontaknya, nanti akan segera kita komunikasi secara Ya, Bang. instan lagi supaya semua yang dicita-citakan itu bisa dikabulkan. Dan ketika abang ini sudah muslim, tak ada satu manusia di Indonesia atau dimanapun yang bisa menyentuh akidah Anda, apalagi memaksa Anda untuk meninggalkan Islam. Karena Amin, Bang. kita satu tubuh, Bang. Islam itu satu tubuh. Bila satu disakiti maka semua akan terasa sakit. Gitu. Ya. Satu pertanyaan saya, Bang. Setelah saya dan istri muslim, karena kami buta huruf-huruf apa namanya, Bang? Ya? Arab. Al-Quran, Itu. Al-Quran. Ikra, Ya. hijaiyah. Ya. Itu makanya saya perlu bimbingan secara pribadi. Aku ingin Ya. saya bersama istri ingin dibimbing untuk gimana kita bisa untuk menjalankan syariat ya, aturan-aturan Islam yang berlaku supaya kami tidak jadi mung KTP tok. Iya, iya. Kami ingin, Bang. Baik. Nah, kami sudah Baik, Bang. yakin. Ya. Untuk Bang Zima, Bang Andi, semua anggota API, kawan-kawan yang ada di Komal, saya pamit undur diri. Baik, Bang, baik. Iya, Bang. Ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Ya, selamat Terima kasih. malam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Bang Juma, tolong dibuka DM Siap, ataupun apa saya dari saya, Bang. Ada Baik. belakang saya anak istri saya yang harus saya bimbing untuk di jalan yang kebenaran. Oke, Abang, thank you. Insyaallah. Ya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf, saya kan dari kecil ke gereja tuh bisa dihitung, cuman sebatas dari SMP terakhir cuma 1 kali. Soal hari-hari besar saya nggak pernah ikut kan. Nah soalnya saya tuh kayak ragu, soalnya dari SD tuh kayak pernah mikir dari cerita kan, kalau Tuhan kita manusia berarti kita derajatnya itu sama dengan Tuhan kah atau bagaimana? Saya kayak masih belum paham begitu, Bang. Mohon maaf sebelumnya untuk saudara-saudara. Maksudnya Yesusnya? Hai, sudah. Ya betul. Betul Bang Zuma. Kalau Yesus itu kan ajarannya loh ya, terlepas daripada pandangan kita sebagai manusia. Yesus sendiri mengajarkan dirinya utusan Tuhan, Bang. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, kudu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu kata Yesus. Jadi kalaupun ada ajaran yang mengatakan dia itu Tuhan, berarti ajaran itu sudah menyalahi konsep hidup kekal. Makanya umat Islam itu mengenalnya sebagai utusan Tuhan. Karena Al-Quran juga mengatakan bahwa Nabi yang lahir tanpa ayah di tengah kaumnya Bani Israel, itu adalah manusia, utusan Tuhan. Begitu. Jadi tidak ada sedikit pun pengajaran Yesus yang mengajarkan dia bukan manusia. Semua ucapan Yesus ucapan manusia. Semua pekerjaan Yesus pekerjaan manusia. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Bible yang menceritakan itu. Bahkan kesaksiannya sendiri di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mujizat, seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa
Bapa yang mengutus aku. Gitu. Artinya bahwa tidak ada ruang untuk Yesus itu jadi Tuhan, kecuali bagi orang-orang yang ingin mengkudeta, menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan makhluk bernama Yesus. Begitu abangku, silakan. Baik, saya lagi nyerna apa ya? Masih bisa saya proses lah buat jawabannya Bang Zuma. Terima kasih Bang, sudah saya bisa pahami. Kemudian saya Kasih. juga pernah baca sekilas tentang cerita-cerita di cerita soal sejarahnya umat Muslim kan. Mohon maaf ya saudara-saudara. Kemudian saya pernah baca itu Nabi Isa itu apakah sama dengan Yesus itu? Saya masih bingung di sininya, kayak Iya. pertanyaannya banyak Jadi- sekali. Jadi sebenarnya Nabi Isa itu yang diutus di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Isa yang diutus di tengah-tengah Bani Israel. Lalu setelah Nabi Isa datang, dia ditolak oleh kaumnya. Lalu mereka mengupayakan untuk membunuh Nabi Isa. Lalu Nabi Isa setelah itu diupayakan untuk dibunuh. Pencipta langit dan bumi yang mengutusnya menyelamatkan dia. Setelah terangkat meninggalkan bumi, muncullah orang-orang yang menulis tentang kisah-kisah peristiwa yang terjadi antara Nabi Isa dengan umatnya, dengan kaumnya. Dalam bahasa Yunani, maka Nabi Isa dipakai nama menjadi Isos. Isos, Inggrisnya Jesus, masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Jadi kalau berbicara mengenai siapa yang duluan, ya tidak ada, karena antara Yesus dan Isa itu adalah satu oknum. Dalam arti kata yang diceritakan jadi dalam kitab saudara bernama Yesus itu adalah Nabi Isa yang tadinya. Lalu diceritakan dalam konsep Roma Yunani. Jadilah dia anak Tuhan, anak dewa. Seperti itu Bang. Jadi Nabi Isa yang pertama sebagai pelaku sejarah. Lalu Yesus adalah cerita pelaku di atas kertas, yaitu di dalam Bible. Seperti itu, Bung. Jadi Nabi Isa, ya Yesus. Saya tambahin sedikit ya, Ahi. Iya, silakan Ahi. Jadi gini, Bang. Yang membedakan Yesus dan Nabi Isa itu hanya Kristen di Indonesia, Bang. Itu pun baru-baru ini saja. Ya, yang tadinya kenaikan Isa Al-Masih diganti kenaikan Yesus Kristus. Tapi pada awal-awal Kristen masuk ke Indonesia, mereka menyamakan antara Nabi Isa dan Yesus. Makanya Anda tentu pernah ketemu ada gereja Isa Al-Masih, betul enggak? Betul. Nah. Betul Kak Sugi. Sekarang siapa yang menyamakan itu? Kristen atau Islam? Awalnya Kristen, Bang. Di Indonesia ini ya Nabi Isa ya Yesus itu. Makanya kalau kita lihat terjemahan Bible, terjemahan lama ya dari tahun 72 misalnya kan, atau tahun sebelumnya itu Isa Al-Masih. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Nah, kalau Anda baca di Matius 1 itu pakai Isa semua. Cuma setelah terjadinya perdebatan ini, mereka berusaha membedakan Isa dan Yesus. Tujuannya apa? Tujuannya supaya umat Islam ini nggak cawe-cawe tentang ketuhanan Yesus. Bahkan Saifuddin Ibrahim sendiri pernah mengatakan begini ya. Ketika dalam penginjilan Isa dan Yesus itu harus disamakan. Nanti kalau orang itu sudah masuk baru dibedakan antara Isa dan Yesus. Jadi penggunaan kata Isa ya bagi orang Kristen itu ada udang di balik batu. Begitu, Bang. Ya, terima kasih Kak Sugi soal jawabannya. Mengenai Alkitab, saya sejauh ini untuk buka sama baca masih bisa dihitung dari lahir sampai sekarang, tetapi soalnya saya kan mohon maaf kalau tanyanya masih segedar seperti ini. Soalnya masih kelas 2 Nggak SMA. apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Iya. Selagi Soalnya Anda saya- sopan, Anda bebas bertanya sepuasnya pokoknya. Baik, terima kasih. Kemudian saya juga dari SD itu sudah kayak mulai bingung
gimana ya? Jadi ini waktu sekarang ini saya mau nyoba apa ya? Tapi saya takut sama keluarga. Tapi saya sendiri pengen yang jelas gitu. Tapi ya sudahlah nanti aja. Terima kasih Bang Zuma sama Iya, Kak Sugi. makasih saudara, makasih. Mohon maaf saudara-saudara Makasih. semuanya. Iya, monggo Aki. Iya. Oke, saudara Sinyo, mungkin mau turun, mau rehat atau gimana? Nanti lain kali kita jumpa lagi di sini, boleh naik lagi ke sini untuk bertanya. Baik, nanti saya coba cerna dulu saya sambil Bentar nyari-nyari Bang jawaban Sinyo, lagi. itu tadi perlu ditanggapin enggak itu pernyataan terakhir itu? Mungkin saya meditasi dulu saja ya, pikirkan sendiri sejuta. Meditasi. Iya, soalnya masih Bang, apa ya? Yesus berkata dalam ragu saya. Markus 12 ayat 31 ya kalau nggak salah ya. Apa di situ, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, Bang. Jadi untuk menemukan agama yang benar, ajaran yang benar, gunakanlah akal. Tapi Ya. saya gak ngerasa masih mungkin umur bukan patokan ya, tapi Umur berapa? masih kelas 2 SMA. SMA Jadi, itu iya. baru giat-giatnya orang ingin tahu, Bang. Iya, penasaran aja sih, tapi sudahlah, mungkin kalau sudah berkeluarga sendiri baru bisa milih nanti. Tapi sekarang Emang ikut kamu keluarga bisa saja, menjamin Bu. sampai kamu berkeluarga. Bagaimana kalau kamu Nah, itu. meninggal sebelum berkeluarga? Apa kamu bisa menjamin besok masih hidup? Iya, ya kita nggak ada yang tahu, tapi Nah, nggak ada yang tahu, Bang. bagaimana ya? Mati dalam keadaan kafir, neraka kekal selama-lamanya. Kan begitu. Anda sudah nggak yakin di Kristen. Jadi ambil, Bang. Kita sebagai laki-laki itu harus mempunyai sikap tegas. Saya harus memilih. Kalau ini salah, Ini- ngapain saya bertahan? Gitu loh. Ini saya pakai akun second, soalnya kalau pakai akun main account saya ketahuan keluarga dimarahin. Anda bisa dengan cara sembunyi-sembunyi dulu, Bang. Iya, Ya, karena dengan cara kita masih sembunyi-sembunyi penasarannya itu dulu. nyari-nyari tahu dulu itu ya diem-diem gini. Nggak tahu, tapi soal agama tuh gimana ya? Masih hal stand saya itu. Sebenarnya mau kemana larinya, atau dihiraukan atau jangan dihiraukan saja, atau bagaimana? Kayak saya menganggap dari dulu tuh agama nggak penting, yang penting tuh berbuat baik gitu aja lah. Tapi saya juga nggak pernah yang namanya mempelajari, bahkan di Tidak hari-hari bisa besar begitu, pun. Bang. Iya, iya. Ya, orang bisa selamat di akhirat itu melalui agama, hanya melalui agama saja. Orang Akhirat itu tidak apa, bisa Bang? masuk surga. Memang agama tidak menjamin orang itu masuk surga. Yang penting aku sudah Islam, ya kan, masuk surga. Tidak bisa seperti itu. Harus melalui jalannya Islam, kamu akan masuk surga. Makanya Yesus berkata apa? Jikalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Matius 5 ayat 20. Jadi kamu harus betul-betul mencari mana agama yang benar, mana agama yang kehidupan keagamaannya itu lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Silahkan Anda Kristen, Kristen lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Anda periksa bagaimana kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, bagaimana kehidupan keagamaan orang Kristen. Dalam Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4, Yesus menyuruh muridnya, ya, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti segala yang mereka ajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan. Karena mereka hanya gemar menaruh beban di bahu orang lain, tapi mereka itu enggan mengangkatnya. Bahkan mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih, tetapi di dalamnya adalah tulang belulang.
Jadi kehidupan orang Farisi, ahli Taurat itu hanya munafik, fasik. Dia hanya mengajarkan saja, hukum Taurat jalankan, tapi dia sendiri melanggar. Bagaimana dengan Kristen? Apakah orang Kristen itu taat terhadap hukum Taurat? Ternyata tidak, bahkan mereka mengingkari hukum Taurat dengan alasan Yesus mati untuk menghapus hukum Taurat dan segala ketetapannya. Sebagaimana yang diajarkan Paulus dalam Efesus 2 ayat 15. Bahkan Paulus mengatakan hukum Taurat itu kotoran. Filipi 3 ayat 8 mengenai penganiayaanku terhadap jemaat, mengenai ketaatanku terhadap hukum Taurat. Itu merupakan kebanggaan bagiku. Tetapi setelah pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhanku, semuanya itu kuanggap sampah. Nah, tengok, ada orang Kristen menjalankan hukum Taurat. Babi dimakan, tidak sunat, sabat dilanggar dan sebagainya. Nah, sekarang kau teliti, Bang. Kau diberi akal. Makanya Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Gunakan akalmu. Kau teliti kehidupan orang Farisi dan orang Kristen. Mana yang lebih bagus? Nah, kalau Kristen lebih jelek, berarti kamu harus cari yang lebih bagus tuh. Apa? Islam. Begitu, Bang. Terima kasih. Terima kasih, mungkin sejauh ini saya coba cerna dulu ya, karena mohon maaf, saya kalau dikasih tahu soal Matius lah yang hukum Taurat, saya dari lahir sampai sekarang mungkin buka Alkitab masih bisa dihitung. Jadi mohon maaf. Jadi mungkin hanya itu saja, Bang Zuma, Kak Sugi. Iya. Saya izin turun ya. Terima kasih saudara. Iya, Makasih. Iya, Bang. Merenung, Makasih. Bang. Pikirkan, Bang. Merenungi nasib gitu ya, Hi, ya. Sebenarnya kawan-kawan Kristennya ya, sebenarnya mereka ini udah apa? Orang-orang yang mau berpikir lah ya. Udah sumuk sebenarnya itu, udah gerah di Kristen itu. Cuma ya itu tadi, takut keluarga lah, takut ditinggalkan komunitasnya lah dan sebagainya. Tekanan ekonomi, macam lah. Sehingga mereka ini nggak berani ngambil tindakan gitu. Apa bedanya dengan di Barat, Ahi? Barat kan mereka udah anak muda kayak ini tuh nggak gereja lagi kebanyakan. Mereka udah ninggalkan dunia gereja. Anak-anak muda itu jarang ke gereja lagi sekarang di Barat. Karena anak-anak sekarang itu lebih kritis lagi. Mereka lebih menggunakan logika sehatnya. Betul. Nah, sementara mereka baca Bible, mereka baca situasi di gereja, ini apa-apaan. Akhirnya mereka ogah lagi ke gereja itu. Itu yang terjadi di Barat saat ini. Ya, cuman di Indonesia ini yang sok-sokan misionaris ini, ya saya anggap lagu gitu, karena dia mengajarkan barang yang sudah tidak lagi seperti barang yang digemari di Barat, tapi malah ditinggal di Indonesia. Baru mereka jor-joran karena menganggap orang Indonesia ini belum memahami tentang agama mereka. Makanya begitu berdiri Apologet Islam Indonesia, ya mereka merasa, aduh, ancaman besar ini, api ini, utamanya terhadap pergerakan kristenisasi. Begitu, Ahi. Betul. Jadi masyarakat Barat ya, khususnya kaula muda, ini sebenarnya trauma terhadap kejadian di masa lalu, di mana ketika orang-orang Kristen masa itu hidup penuh atau dekat dengan Bible, mereka mengalami zaman kebodohan. Ya kan? Ya, mereka semakin dekat Bible, semakin mereka mengalami zaman kebodohan. Zaman Renaissance tuh. Bahkan banyak ilmuwan yang mereka hukum ya, seperti Galileo itu kan dihukum oleh gereja gara-gara antara ilmu yang dia sampaikan itu bertentangan dengan Bible gitu.
Nah, mereka ini trauma. Kalau semakin dekat dengan Bible, mereka akan semakin bodoh. Beda dengan kita, umat Islam. Semakin dekat Al-Quran, ya kita semakin cerdas. Makanya di masa lalu itu, ketika orang itu giat mentadabur Al-Quran, bermunculan ilmuwan-ilmuwan. Ya, di masa itu Islam mengalami zaman keemasan. Sementara Kristen pada waktu itu mengalami zaman kebodohan. Begitu. Nah, orang Kristen sekarang itu mulai maju di bidang ilmu pengetahuan karena jauh dari Bible. Coba di ayat Bible mana yang bisa mendukung ilmu pengetahuan mana? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Saya udah baca Bible bersama Bang Zuma ini ya. Udah berapa tahun Ahi? 2009 sampai 2006. 2026. Tuh, 16 tahun kita bergelut di bidang ini. Nah, silakan nih ditanggapin dulu. Disambut dulu. Oke, saudara si Hombing, semangat subuh Bang. Selamat subuh Bang Zuma. Siap. Dari Kristen Abang? Ya, saya Kristen Bang. Oke. Mau diskusi atau gimana? Silakan buka kamera, kita sharing-sharing. Boleh nggak buka kamera Bang? Kalau di sini dipersyaratkan netizen kita untuk buka kamera soalnya. Gitu ya. Soalnya Iya. di sini lagi agak gelap gitu Bang. Lihat teman-teman kita persyaratkan diskusinya gitu. Oh, Gitu Bang. Ya udah, Siap. aja, Bang. Baik saudara, baik. Makasih saudara si Hombing, sehat terus. Nanti kita diskusi ya. Siap Bang, siap. Oke, makasih, kita turunkan. Oke Ahi, Ya, mungkin kita istirahat Ahi. yuk, Di tempat siapa udah Ahi? 1:30 ya Ahi ya. Yuk, Sehat selalu Ahi, insya Allah. umat merindukan antum. Masya Allah, saya selalu ada di bawah kok. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke Ahi ya, saya Mudah-mudahan. pamit ya. Baik Ahi, makasih, sehat Yuk. selalu. Salam Insya kompak. Allah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.